Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal UTBK, khususnya untuk materi kesetimbangan kimia, soal UTBK tahun 2019 dan 2018. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 19, ini soal SBMPTN tahun 2019. Diketahui profil reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada suhu tertentu adalah sebagai berikut. Reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah, di sini untuk menentukan siapa reaktan dan siapa produknya, kita ingat lagi istilah ada produk dan reaktan. Reaktan itu adalah unsur atau zat yang akan kita reaksikan, sedangkan produk itu hasil dari reaksinya. Nah, jadi misalkan di sini saya ada reaktan A, kemudian ditambah B menjadi C. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, reaktan ini ketika A dan B sebelum dia direaksikan, jumlahnya masih utuh. Misalkan A ini 10, B ini 10. Nah, A dan B-nya awalnya 10 dan 10, dan C ini belum terbentuk ketika A dan B-nya belum kita reaksikan. Nah, sekarang ketika A dan B sudah direaksikan, lama-lama A dan B ini akan semakin berkurang. Misalkan nih, berkurang menjadi berapa ya? Misalkan tinggal 2, ini tinggal 2. Ini misalkan terbentuk jadi 8. Nah, itu ilustrasinya ketika suatu unsur direaksikan. Sekarang kita lihat kembali di tabel diagram ini. Nah, grafiknya di sini digambarkan ada 0,6 molar untuk A. Kemudian selanjutnya di sini terbentuk ada B-nya. Awalnya B-nya kan dari sini startnya 0, belum ada 0. Kemudian terbentuklah 0,4 dan C-nya awalnya 0, terbentuklah menjadi 0,3. Jadi dari sini jelas kalau A ini sebagai reaktannya. Awal kan dari 0,6 menjadi berkurang sampai 0,2. Sedangkan B dan C tadi awalnya 0 menjadi 0,2 dan 0,4. Jadi B dan C-nya sebagai produk. Jadi kalau kita buat reaksinya, A menjadi B plus C. Tapi kita belum tahu berapa koefisiennya. Sekarang kita lihat koefisiennya dari gambar grafik. Mula-mula mol dari A kita tahu di soalnya, mula-mulanya tadi awalnya 0,6. Yang ini ya. 0,6. Karena mula-mula B dan C-nya belum terbentuk. Bereaksi, kemudian setimbang. Nah, berapa mol setimbangnya di soal? Pada saat dia setimbang, A di sini terbentuk 0,2 dan B 0,4, kemudian C 0,2. Oke, ingat kalau di produk ini akan kita tambah 0 ditambah berapa hasilnya 0,4. Ya jelas kita naikin ke sini 0,4 ya. 0,4 di sini 0,4, nanti naik, ini juga naik 0,3. Nah, ya. Kita ganti dulu, berarti yang bereaksinya untuk B 0,4 dan C-nya 0,3. Sedangkan di bereaksi untuk A itu di posisinya sebagai reaktan. Kalau reaktan akan kita kurang 0,6 dikurang berapa supaya hasilnya 0,2. 0,6 dikurang 0,4. Berarti di sini 0,4. Nah, kita kan mau mencari koefisien dari A, B, sama C di depannya. Koefisien diambil dari mol yang dia bereaksi. Perbandingannya kita lihat di sini. Untuk mol A 0,4. Kemudian mol dari B, kita buat perbandingan aja ya. 0,4 juga. C perbandingannya 0,3. Ya udah kita sama-sama sederhanakan.
sama-sama dibagi dengan, atau kali aja, sama-sama kita kalikan dengan 10. Kalau kita kaliin 10 semua, jadi perbandingan bilangan bulatnya 4 banding 4 banding 3. Nah, artinya persamaan reaksi kita nanti berubah, di depan A-nya jadi 4A, di depan B-nya jadi 4B, di depan C-nya jadi 3C. Nah, inilah persamaan kesetimbangan kimianya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai di sini kalau untuk membaca grafik kesetimbangan kimia bisa difahami ya? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 20, perhatikan ada diagram di sini, diagram perbandingan konsentrasi dan waktu. Jika pada menit ketiga ditambahkan N2, maka apa yang terjadi? Nah, jadi pada menit yang ketiga, di sini bisa kita lihat menit yang ketiga ini reaksinya sudah dalam keadaan setimbang. Nah, pada saat dia setimbang, ditambahkan unsur N2, apa yang terjadi katanya. Jadi, untuk mengetahui apa yang terjadi, kita harus tahu dulu posisi produk dan reaktannya. Ingat, yang ilustrasi di soal nomor 19 tadi, awalnya dari yang paling banyak, itu sebagai reaktan. Jadi reaktan kita di sini ada N2, kemudian ada H2, dan produknya adalah NH3. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya. Oke, reaksi kita, sekarang kita setarain aja langsung, unsurnya di sebelah kiri N-nya ada 2, di kanan ada 1, berarti di kanan kita kali 2. Kemudian H di kiri ada 2, di kanan 2 kali 3, 6. Artinya di kiri kita kali 3. Nah, reaksi kita tadi dalam keadaan setimbang. Ternyata katanya tadi ditambahkan N2. Nah, N2-nya berada di sebelah kiri. Jadi kalau konsentrasi N2 ditambah, maka kesetimbangan kimianya akan menjauhi unsur yang ditambah tadi. Nah, karena unsur yang ditambahnya di sebelah kiri N2, maka dia akan berlari ke arah kanan kesetimbangan kita. Kalau kesetimbangannya lari ke arah kanan, maka unsur yang sebelah kanan akan semakin bertambah dan sebelah kiri akan berkurang. Kita lihat kesetimbangannya kemana nih dari pilihan. A, kesetimbangan bergeser ke arah reaktan, salah, harusnya ke produk. N2 bertambah, salah, seharusnya N2 tadi berkurang. NH3 bertambah, yang C-nya benar, karena NH3 sebagai produk. Berarti jawabannya adalah C. Oke, untuk keterangan bagian faktor-faktor kesetimbangan bisa dilihat di video yang sebelumnya ya. Di situ udah lengkap saya tulis. Di sini saya mau jelaskan aja bagian konsentrasi N2 ya. Keterangannya di sini artinya kalau konsentrasi N2-nya diperbesar, itu ditambahkan artinya diperbesar. Ketika N2-nya diperbesar, maka kesetimbangan kimia kita cenderung akan menjauhi N2. Nah, tergantung posisi N2-nya di mana nanti menjauhi ya. Kalau N2-nya berada di sebelah kanan, berarti nanti kesetimbangannya bergeser ke kiri. Kalau dia di sebelah kiri, kesetimbangannya bergeser ke kanan. Nah, ketika yang menjauhi, berarti yang dia menjauhi N2-nya berada di sebelah kiri, karena di N2-nya di sebelah kiri, maka unsur produk akan semakin bertambah. Keterangannya ya. Jadi di sini keterangannya N2, karena dia bergesernya ke kanan, sehingga dulu aja ya, sehingga kesetimbangan geser ke kanan. Ke kanan. Nah, karena dia geser ke kanan, unsur NH3-nya akan bertambah. Karena dia sebagai produk ya, bertambah. Jadi, NH3-nya akan bertambah. Oke, bisa difahami ya ketika konsentrasi. Kalau untuk faktor lain, bisa dicek di video yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 21.
Soal nomor 21, gas NOCl terurai menurut kesetimbangan berikut. 2 NOCl menjadi 2 NO ditambah Cl2. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi gas NOCl sampai tekanannya mencapai 8 torr. Jika pada saat setimbang, tekanan dalam wadah menjadi 10 torr, tetapan kesetimbangan reaksi di atas. Nah, di sini kita ada tekanan. Kalau tekanan berarti kita akan mencari tetapan kesetimbangan tekanannya atau Kp. Artinya harus tahu semua tekanan dalam keadaan setimbang. Kita cari dulu pakai mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula gas NOCl-nya sampai tekanannya 8 torr, berarti awalnya di sini 8. Kalau mula-mula, ingat produknya belum terbentuk. Pada saat dia bereaksi, kita belum tahu berapa. Tapi di sini dikasih tahu tekanan dalam wadah mencapai 10 torr, berarti nanti totalnya. Nah, di sini kita nggak tahu yang bereaksinya berapa. Kita misalkan aja tekanan yang bereaksi itu sebesar X. Oke, untuk bereaksi di NOCl2 karena koefisiennya 2, jadi di sini bereaksinya 2X. Karena kita misalkan tadi yang bereaksinya X. NO 2X juga, kemudian Cl2X karena koefisiennya 1. Di sebelah kiri kita kurang, 8 dikurang 2X, sebelah kanan ditambah, ini 2X, ini X. Nah, kita udah tahu nih di soal, ada tekanan total 10 torr. Dari tekanan total, ini bisa kita jumlahkan pada saat dia setimbang. Tekanan pada saat dia setimbang ini nih. 8 min 2X ditambah 2X ditambah X sama dengan 10 torr. Nanti kita dapat tekanan totalnya. Nilai X-nya ya. Tambahin dulu semua. 8 min 2X ditambah 2X ditambah X. Nah, tekanan totalnya dikasih tahu tadi 10. Oke, 2X min 2X ini habis. Jadi tinggal 8 plus X sehingga X sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nih, dapat kita 2. Yang ditanya di soal tetapannya. Kalau tetapan kita bagi Kp ya. Cari dulu aja nih berapa nih dapatnya ya. X-nya kita dapat tekanan NOCl pada saat dia setimbang. NOCl pada saat dia setimbang 8 min 2X. Jadi ini sama dengan 8 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 8 dikurang 4, 4. Nah, 4 torr ya. Tekanan dari NO, PNO-nya 2X. Nah, kita ganti aja nih, 2X artinya 2 kali 2. Jadi 4. Cl2 ini nih tekanannya dikasih tahu. Cl2 tinggal kita ganti aja. Cl2-nya X ya, P dari Cl2 sama dengan X sama dengan 2. Sudah dapat masing-masing tekanan. Ingat rumus Kp. Kp sama dengan, kita buat di atas ya, tekanan parsial produk. Produk itu yang di kanan dipangkatkan koefisiennya. PNO dipangkatkan koefisien. Berapa tekanan NO-nya? Tekanan NO tadi dikasih tahu nih, udah dapat kita awalnya 4 ya setimbangnya. Berarti ini kita ganti 4 pangkat 2 dikali tekanan dari Cl-nya 2. Cl-nya nggak ada pangkat ya, ini salah. Karena koefisien Cl tadi 1. Dibagi NOCl pangkat 2. NOCl juga 4 pangkat 2. Udah dapatlah nilai Kp-nya. Ini coret aja kan, sederhanakan 1. Jadi tekanannya 2 torr. 2. Ada gak 2? Ada, jawabannya adalah A. Oke. Bisa difahami untuk soal nomor 21? Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 22. Soal nomor 22, gas SF6 terurai menurut kesetimbangan berikut. SF6 menjadi SF4 plus F2.
Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi gas SF6 sampai tekanannya mencapai 48 torr. Jika setelah kesetimbangan tercapai tekanan dalam wadah mencapai 6 torr berarti totalnya. Nah, kalau kalian memperhatikan untuk soal nomor 22 ini mirip sekali dengan soal nomor 21. Soal nomor 21 ini yang terurai NOCl, kalau 22 itu SF6. Dan tekanannya juga ilustrasinya sama. Awalnya ada, kemudian tekanan totalnya ada. Jadi soal nomor 22 ini mirip dengan 21 cara pengerjaannya. Nah, karena mirip, coba buat kalian yang lagi berjuang untuk UTBK 20 tahun 2022 ini, coba dibahas untuk soal nomor 22. Yang sudah tahu jawabannya, nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita lihat, cek sama-sama apakah kalian itu ibaratnya itu gimana ya untuk mengukur kemampuan kita. Kita itu sudah sampai di mana ya, kayak gitu. Nah, kalau kita cuma lihat-lihat video aja, biasanya itu masih kurang. Yang lebih baik itu kita kerjain sendiri dulu, kemudian dicek kira-kira sama nggak ya hasilnya. Nah, itu baru apa sih ibaratnya itu biar ketahuan kayak gitu, ketahuan kita itu sudah siap atau belum ya. Oke, coba untuk nomor 22 ini sengaja saya nggak kerjain dulu, coba dibahas. Untuk yang udah tahu nanti silakan tulis di kolom komentar. Pengerjaannya sama, mirip dengan soal nomor 21, kalian cari dulu mol bereaksinya itu berapa, totalnya nanti pada saat dia setimbang itu berapa, kayak gini. Dengan syarat persamaan reaksi kita harus setara ya. Reaksinya harus setara, kemudian yang di bereaksinya kita misalin aja X gitu ya. Di kiri nanti kita kurang, di sebelah kanan ditambah, totalkan semuanya, dijumlahkan nanti hasilnya sama dengan 60 torr. Nah, nanti dapat tuh nilai X. Lihat di setimbangnya, carilah berapa mol masing-masingnya, tekanan masing-masing, baru masuk ke rumus. Kp sama dengan tekanan SF4 dikali tekanan F2 dibagi tekanan SF6. Oke, gampang kan? Coba nanti dibahas dulu ya. Untuk yang udah tahu jawabannya nanti silakan tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan soal-soal kimia tahun 2019 dan 2018. Semoga video pembahasan ini mudah difahami dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.